Selamat datang di EquiChat. Selamat pagi pemirsa sekalian. Pagi hari ini kami akan berbincang-bincang lagi dengan Dr. Rubintan Sulaiman, SH, MH, MA, MM, CLA. Beliau sekarang sedang berada di CBD 500 Elizabeth Street, Melbourne, Victoria, Australia. Selamat siang, Bang. Selamat sore di sini, Pak. Selamat sore di sana, Pak Bintan ya. Sini sudah sore, Pak. Sudah jam berapa nih? Sudah jam 2:30. Selamat sore. Oh gitu. Ya. Jadi begini, Pak Rubintan, dari kelanjutan permasalahan ya, polisi tembak polisi di rumah Kadipur Pampori, kemudian sampailah kemarin lanjutan RDP Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI. Di dalam RDP tersebut banyaklah pendapat-pendapat, antara lain organisasi Polri itu harus dilakukan suatu perubahan. Kemudian mungkin di perubahan ini bisa di struktur, mungkin di kultur ya, atau di bagian-bagian lain yang perlu dilakukan perubahan, karena banyak benar usul-usul dari rekan-rekan DPR itu yang menyangkut hal itu, dan ini kejadian ini dianggap suatu momen untuk melakukan reformasi terhadap Polri. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Rubintan ya. Antara lain ini organisasi Polri yang baik itu bagaimana, Pak Rubintan, yang dimaksud kira-kira oleh harapan masyarakat termasuk Komisi 3 DPR itu? Ya, terima kasih, Pak Edi. Begini ya, kita berbicara masalah organisasi, Pak, secara umum. Organisasi yang baik itu adalah organisasi yang dinamis. Kalau kita kait organisasi, teori organisasi, yang paling itu adalah untuk sekarang downsizing, berarti mesti tidak lagi banyak birokrasi yang ada di dalam. Tapi yang paling penting itu adalah antara pengambil kebijakan dan pelaksana itu tidak boleh banyak rantai, banyak jenjang. Kalau banyak jenjang itu akibatkan perintah ataupun kebijakan-kebijakan yang dalam konsepnya itu dilakukan secara aplikatif itu akan jadi organisasi yang baik itu organisasi yang downsize, bukan yang sekarang kita melepas ya. Itu secara umum. Kalau kita kaitkan organisasi Polri itu raksasa, Pak. Organisasi itu lahir dari undang-undang sudah menetapkan bahwa organisasi Polri itu sudah baku apa yang yang kita lihat sekarang ini. Jadi dari Kapolri terus ke bawah kepala wilayah, Kapolda, dan sebagainya tadi. Nah, itu sudah bagus seperti itu. Yang paling bagus idealnya itu adalah organisasi tersebut ya betul-betul mengikuti pejabat. Tidak bisa lagi organisasi Polri itu ya kita pakai yang dulu-dulu pernah mungkin sudah ada ini terus dipertahankan, tidak bisa, harus disesuaikan gitu loh. Jadi kalau secara umum, kalau Pak Edi tanya sama saya, Polri harus dinamis, kurang lebih seperti apa? Dia harus betul dalam tingkat pelaksanaan harus ada pengawasan gitu. Terus ada namanya itu kebijakannya dari strategis itu harus juga tepat ya, aturan yang main di dalam kode itu yang tidak boleh. Kalau kata tahu jadi
Lalu siapa yang bertanggung jawab itu Pak Rubintan terhadap organisasi itu? Pemegang otoritas Pak Kapolri. Pak Kapolri adalah orang yang ditunjuk secara atributif oleh undang-undang yang bertanggung jawab Pak terhadap organisasi itu. Maka itu Pak di dalam organisasi kepolisian itu kan ada divisi-divisi Pak ya, divisi Propam, divisi Humas. Nah, saya ngomong Humas itu adalah divisi yang diberikan oleh Kapolri ya secara delegatif melaksanakan tugas kepimpinan ataupun public relation ataupun kehumasan gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh isi humas corong dan itulah suara Polri yang sah hukum gitu. Jadi kalau di humas itu harus betul jadi corong dan harus menyaring semua berita itu sebelum dipublikasi ke publik. Kalau tidak jadi penyesatan itu. Kurang lebih gitu Pak. Ya, lalu kalau demikian azas apa saja yang harus diberlakukan di dalam organisasi seperti Polri itu? Ya, organisasi itu Pak di Polri itu ada beberapa azas Pak. Pertama satu namanya azas mandat. Azas mandat itu adalah Kapolri diberikan mandat oleh Presiden. Jadi Presiden pemegang mandat Pak ya. Diberikan kepada itu Kapolri sebagai pelaksana mandat tersebut. Kapolri mandat itu muncul yang namanya kewenangan, bevoegdheid kalau dalam bahasa hukum itu. Kewenangan. Nah, di dalam organisasi Pak, dalam organisasi seperti Polri ini Pak, Polri juga mengenal ada azas ordonantur. Apa itu azas ordonantur? Azas di mana orang-orang itu diangkat, itu langsung kepada masing-masing. Contoh misalnya seorang diangkat oleh Kapolri menjadi katakanlah direktur daya Pak ya, direktur apa, itu diberikan oleh Kapolri yang disebut dengan ordonantur. Jadi siapapun yang duduk di sana sah itu mempunyai kewenangan. Itu yang kedua, ordonantur. Terus ada juga namanya azas delegatur. Azas delegatur ini jadi semua bagian-bagian itu seperti Kapolri, Wakapolri itu dibawakan kepala badan atau reserse dan sebagainya itu kan ada Irwasum itu kan level petinggi-tinggi PJ utama itu. Nah itu ada delegasi Pak. Kalau misalnya pengawasan umum di Irwasum, untuk penegakan hukum Bareskrim, ya kan? Untuk kalau ada kabar itu adalah atas delegatur Pak. Jadi kalau ada kesalahan di delegatur itu tidak serta-merta menyalahkan Kapolri karena sudah ada delegasinya itu Pak. Namun Kapolri bertanggung jawab sebagai pemegang otoritas, bisa Kapolri itu disebutkan secara manajerial, ya kan? Berarti Kapolri tidak tanda petik kurang mampu memanage ini seperti itu, tapi tidak bisa langsung disalahkan karena ada azas delegatur. Nah yang terakhir itu dengan azas delegatif itu yang seperti tadi Pak. Misalnya kalau seorang Kapolda sudah diangkat Kapolri secara atributif yang kewenangan Kapolri itu dibilang Pak, kewenangan itu melekat, tapi di dalam prakteknya kita tahu Pak, walaupun sudah itu tetap harus di-approve atau oleh tindakan dilakukan supaya organisasi ini bisa dikontrol dengan baik. Itu tujuan seperti itu Pak. Kurang lebih itu Pak. Iya Pak Rubintan ya. Kemarin RDP antara Kapolri, Kompolnas dan DPR RI Komisi 3 itu ini sangat perhatian penuh ya dari masyarakat. Ya, mungkin kalau kita bisa berandai-andai mungkin masyarakat waktu RDP itu sangat tertuju terhadap perhatian masyarakat terhadap RDP antara Kapolri dan DPRD dan DPR Komisi 3 tersebut. Lalu ini sudah kita lihat ya, kita tonton, kemudian kita menanggapi, kemudian kita menganalisa ya. Kira-kira suasana antara RDP-nya Kompolnas dan Kapolri itu kemarin bagaimana itu menurut pandangan Pak Rubintan?
Nah, ini Pak Edi menanya saya ini kan dari sisi subjektivitas ya, berarti saya yang memandang bagaimana kan Pak Edi ya. Ya, Memang ada di pertama itu di Kompolnas. Saya itu waktu Pak memang dalam Kompolnas senang sekali. Saya senang. Saya berbicara yang positif, ngomong yang dari ya, di kota Kompolnas itu di sekitar ataupun ke pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu bagus gitu loh Pak. Itu untuk mengkoreksi tindakan. Jadi ada tuh pertanyaan-pertanyaan bersifat korektif. Itu bagus. Contohnya ada dari apa saya lupa Pak Desmond, Pak Desmond yang tanya sama Pak Mahfud dia Pak apa gunanya Polnas kalau apakah itu menjadi jadi apa guna? Menurut saya itu begitu loh. Jadi Kompolnas satu saat tidak bisa seperti itu Pak. Mungkin ya ini ya fasilitas jadi itu kadang-kadang dibantu oleh Polri, kadang-kadang misalnya ketua Kompolnas, ketua harian Kompolnas itu ya dibantu dengan ajudan, dengan supir dari Polri semua Pak. Jadi menurut saya ini jadi satu hal yang menurut saya jadi EWU PKU. Kalau misalnya fasilitas itu lebih dari banyak dari Polri, bagaimana kita mau ngawasi secara efektif seperti itu kan Pak? Nah perbedaannya Pak, yang saya agak kaget itu Pak adalah ketika saya bandingkan ya Pak ya. Jadi 2 hari yang 1 hari terus berapa hari kemudian 2 hari kemudian kan dengan Kapolri. Perbedaan itu yang tolok bagi saya. Karena ketika Kapolri itu RDP dengan pihaknya Komisi 3 itu, saya lihat itu kok banyak puji-puji gitu loh Pak, dipuji-puji. Kalau sudah dipuji menurut saya nih Pak, secara subjektif kan Bapak tanya nih, ya kan? Ya untuk apa dikoreksi lah? Kan tidak perlu dikoreksi dong kalau orang sudah dipuji. Harapan saya apa yang dilakukan oleh Komisi 3 itu mestinya lebih dalam, lebih keras ya dengan Kapolri itu. Karena apa Pak? Karena Polri ini sudah mungkin melalui divisi humas peristiwa. Lantas itu kan Pak, benar nggak Pak? Pak Edi, benar kan Pak Edi? ya. Dikoreksi ini bukan polisi sendiri yang mengoreksi bukan, tapi ada desakan dari keluarga si korban itu melakukan tekanan sehingga mesti mau nggak mau dikoreksi. Itu yang pandangan saya secara subjektif itu loh. Jadi bukan bagaimana tanggung jawabnya itu Polri ini kan begitu sudah memberikan satu berita ya sudah menyiarkan berita ternyata salah gitu loh Pak. Ini kan jadi masalah itu koreksi harus ada dari Polri kepada bagaimana harus bagaimana itu dan itu pertanggung jawabnya bagaimana pertanggung jawabannya ya Kapolri Pak sebagai kepala gitu loh Pak. Ya pertanggung atur juga ada kepada divisi humas ya kan divisi humas itu kan harus selektif ya kita nggak tahu di internal kepolisian itu apakah diseleksi dulu berita-berita itu apa gimana kita ngomong yang positif Pak ya dari dari semua berita itu apakah langsung saja misalnya dapat dari per A langsung ngomong saya tidak tahu dan saya juga tidak mau ikut itu internal itu tapi yang saya lihat Pak perbedaan nyata itu adalah saya tidak lihat itu kok jadi banyak memuji gitu loh. Harapan saya polisi itu tidak perlu dipuji lagi, polisi itu dikoreksi supaya baik gitu Pak. Karena semua kita cerita dengan Polri, ini kita pengen Polri itu baik gitu loh. Kalau Polri ada salah, kita buat tindakan korektif seperti itu Pak. Baik itu fundamental strukturalnya kita perbaiki atau fundamental culture-nya kita perbaiki. Jadi menurut saya Pak ke depan, satu Pak ya, ini sarannya nih Pak. Saran saya ke depan jangan jadi yang kedua di Polri itu kan sudah ada strukturnya Pak. Polri itu canggih dalam berapa kesempatan saya bicara petinggi kan semua ada Polri itu Pak. Kenapa kok pakai satgas-satgasan Pak? Karena ada satgas-satgas itu jadi ada semacam blockage atau semacam berikade antara ini dengan yang lain itu Pak. Menurut saya diberdayakan aja yang sudah ada. Misalnya kabar eskrim diberdayakan kan di sana kan sudah ada macam-macam direktur ini itu macam-macam itu sudah sebenarnya bisa diberdayakan. Tidak perlu pakai satgas-satgasan Pak. Kalau ini pakai satgas kan ya inilah terjadi Pak.
ada Satgas, ada polisi dalam polisi. Ini cerita orang loh Pak. Ini bukan rahasia lagi Pak, rahasia umum kan Pak. Ini yang jadi bubarkan semualah Satgas-Satgas itu, kembali kepada struktur, diberdayakan semua. Dan untuk memilih orang-orang di dalam Satgas itu, dalam organisasi struktural itu, tidak perlu lagi pakai pansel-panselan Pak, panitia seleksi apa segala, tidak efektif menurut saya nih Pak, menurut saya itu kan ya, masyarakat bisa menilai itu. Kalau wanjak itu Dewan Kebijakan gimana? Dewan Kebijakan itu kan ujungnya kan juga nggak menghasilkan yang baik kan Pak. Kita ini mau cari yang terbaik, bukan berarti salah loh Pak wanjak itu ya. Menurut saya Pak, ya, jadi head hunting Pak. Jadi lihat siapa yang berprestasi, siapa yang punya kompetensi, siapa yang angkat dia, begitu loh Pak. Jangan lihat urut kacang. Sekarang sudah nggak lagi urut kacang sekarang. Tapi jangan koncoisme, geng lah, geng kita, geng ini, geng apa segala itu. Itu tidak bagus menurut saya, kurang dewasa. Kalau kita kembali ke ini, ke Kepala Divisi ya, Kadif Propam Polri ya, banyak orang mengatakan bahwa jabatan itu terlalu besar, terlalu senang-wenang, terlalu berkuasa sendiri ya. Misalnya dia yang memeriksa, dia yang menuntut, dia yang memutuskan terhadap anggota yang melakukan kesalahan atau melanggar kode etik. Nah, kalau demikian bagaimana menurut Pak Rubintan ya, organisasi ini ke depan, termasuk itu tadi masalah di Propam itu? Ya, begini Pak. Jadi saya mensipir omongannya almarhum Lee Kuan Yew Pak. Lee Kuan Yew bilang, Lord Acton juga ngomong bahwa power tends to corrupt. Jadi dibuatlah, kita ngambil dari Van Vollenhoven dengan Montesquieu. Kita itu saja Pak. Jadi adanya pemisahan separation of power itu Pak ya. Jadi ada legislatif, ya, yudikatif dengan eksekutif. Mungkin kita terapkan dalam skop yang kecil, ya. Jadi yang didik itu beda, yang ngawasi itu beda, yang nuntut itu beda, yang ngadil itu beda. Mestinya seperti itu Pak. Kalau di tangan satu tangan Pak, akan terjadi tends to corrupt. Jadi power itu selalu dibawa kepada hal yang korup gitu loh Pak. Jadi kekuasaannya itu di abuse, kekuasaan di misbreak ya. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi kita harus ya seperti Pak siapa itu Pak Mahfud MD ngomong itu ya seperti ya kenegaraan kita lah ya, ada yudikatif, eksekutif ya kan. Itu yang memisahkan Pak supaya tidak terjadi perkumpulan satu kekuatan yang menjadi absolut seperti Pak. Nah, itu seperti yang katakannya Pak Mahfud ada ngomong kan, dia cerita ini melakukan ini approve-nya ke Kadif. Ini approve-nya ke Kadif. Ya semua Kadif yang maha kuasa berarti kan begitu. Ini yang harus seperti itu yang harus dipikirkan. Organisasi yang baik, organisasi yang berkembang itu adalah organisasi yang punya kekuasaan yang dipecah Pak. Tidak boleh satu dengan lain, harus sinergi gitu loh Pak. Jadi tidak boleh lagi Iya Pak Rubintan, ini mungkin sudah ini ya, sudah maksud dari awal sampai akhir tadi saran pendapat dari Pak Rubintan ya terhadap situasi sekarang yang sedang dihadapi oleh Polri. Kemudian sudah banyak saran masukan kepada Polri atau kepada pemerintah bagaimana organisasi Polri ke depan, termasuk tadi saran pendapat oleh Pak Rubintan. Antara lain mungkin kalau disimpulkan bisa begini Pak Rubintan ya, bisa ini perlu revolusi struktural Polri ya pasca tertembaknya polisi oleh polisi ini ya. Iya, nggak ada, itu bukan barang haram Pak, itu boleh-boleh saja untuk perbaikan. Begitu loh Pak, masyarakat Polri itu tidak benci sama polisi Pak, ya kan? Pak, I have been for 30 years sama Polri Pak, sama polisi Pak. Ngajarin polisi saya ini tetap aja saya ngajarin yang baik-baik Pak gitu. Saya ini cinta dengan Polri juga dan sama Pak orang-orang itu Pak. Jadi kalau kita ngomong misalnya mengkritik itu bukan berarti kita menghujat. Mengkritik itu untuk memperbaiki. Kalau ada yang salah kita kritik, kita perbaiki. Iya, Pak Rubintan waktu jualan ini. Terima kasih Pak Rubintan ya saran pendapatnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan ya pada Polri sehingga nanti Polri ke depan itu lebih baik lagi dan kasus seperti sekarang tidak terjadi lagi. Kita berpikir, menganalisis, berdoa dan harapan kita Polri ke depan lebih baik. Terima kasih Pak Rubintan. Ya, salam dengan keluarga yang di Australia. Ya, sama-sama Pak. Merdeka. Ya. Merdeka.